Selamat siang saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Suyanto, tinggal di Morotemas. Dan perkenalkan, ini istri saya, namanya Nala Wapiluji. Shalom. Kita mau sharing tentang apa itu keluarga ya? Oke. Shalom semuanya. Kami ini ditodong sama mulia untuk sharing tentang keluarga. Tadi saya pikirnya mau sharing lagi tentang usaha atau apa, tapi ternyata nggak sharing tentang keluarga. Perkenalkan, saya tadi sudah dikenalkan suami Ratna. Saya aslinya dari NTT. Ini suami dari Purwokerto, Jawa Tengah. Tapi kelahiran mana? Ya. Kami mau cerita tentang bagaimana kami, keluarga kami jatuh bangun, keluarga kami sampai hari ini Tuhan tetap mempertahankan kami ada sebagaimana kami hari itu karena kasih karunia Tuhan. Kami ketemu waktu itu dalam kondisi saya pelayanan, suami saya waktu ketemu suami pertama kali, suami yakin banget kalau saya ini pasangannya. Dan walaupun saya nggak yakin, tapi saya minta beberapa tanda dari Tuhan untuk memastikan apakah seperti yang suami saya dapat. Karena kalau dia dapat dari Tuhan, saya istrinya, dan ternyata benar, terus saya nggak mau, itu kan bahaya buat saya. Jadi saya minta beberapa tanda dari Tuhan untuk memastikan apakah dia ini suami saya atau bukan. Dan waktu itu tanda-tanda yang saya minta dari Tuhan itu terjadi semua. Dan tapi bukan berarti setelah semua tanda-tanda itu rumah tangga kami baik-baik saja, hubungan kami juga holy banget, kudus banget, nggak kayak gitu. Tetap sebagaimana pasangan-pasangan lainnya, hubungan kami dari pernikahan kami juga mengalami banyak sekali proses yang Tuhan izinkan, di mana penyesuaian kami aja itu cukup banyak waktu. Pertama karakter udah jelas ya, ngomong tadi sukunya aja udah ketahuan, wow NTT itu orangnya kayak mana. NTT itu pasti bawaannya keras, iya tidak, suka tidak suka ngomong, kalau belak-belakan orangnya. Tapi kalau Jawa itu orang-orang asal pakau. Nah itu aja udah bikin kami sangat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup kami sangat jauh berbeda. Saya terlatih dari keluarga yang keras, suami dari keluarga yang kalem-kalem aja. Saya dilatih dari keluarga, opa saya itu pensiunan PLN, jadi tahulah gaya didikannya itu keras sama kami. Nah, jadi apa-apa saya itu main keras, suami lembut. Itu yang pertama udah dari asalnya aja udah ketahuan. Yang kedua karakter. Yang ketiga, gaya hidup kami itu berbeda banget. Gaya saya ke barat, suami ke timur, atau saya ke timur, suami ke barat. Jadi kami itu pribadi yang sangat berbeda. Sampai akhirnya banyak hal yang membuat kami alasan kecil-kecil aja, sepele aja, dari keluarin odol, dari naruh handuk, dari naruh gelas, dari naruh sendok, itu bisa bikin kami berantem. Hal-hal kecil bisa bikin kami berantem banyak, bahkan nggak kalah sama Iron Man dan Wonder Woman. Jadi akhirnya banyak hal sampai kami di titik terendah hidup kami hampir bercerai. Kita gimana waktu kita ada di titik terendah pernikahan, kita hampir bercerai. Apa penyebab? Penyebabnya mungkin kita tahu semua keluarga mungkin mengalami, kalau lagi nggak kerja, nganggur, ya itu pasti. Apalagi nggak ada uang, ada pepatah uang disayang, nggak ada tendang. Tapi kami terus, karena kami percaya Tuhan akan menolong badai akan berlalu, dan kami terus berusaha terus tetap mempertahankan keluarga utuh, dan kami punya anak namanya Juno, dan sekarang tubuh sehat. Mungkin anak ini akan menjadi pengganti orang tuanya, karena orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris, kurang pintar. Mungkin nanti Juno akan menggantikan, lebih pandai. Mungkin bisa. Ya, jadi maksud suami tadi
nggak ada uang abang ke saya, ada uang abang nggak ada uang abang ke saya, nggak ada uang abang ditendang. Jadi pas titik terendah kami adalah hari itu suami saya sering berat pergi pulang malam, saya kesepian dan saya merasa bermasalah dengan suami. Dan akhirnya saya menuntut banyak hal sampai singkat cerita saya bilang sama suami saya bahwa udah sih lu banyak waktu di luar, aku ini dianggap apa, aku ini cuma teman ya teman tidur doang, sampai kalimat saya sekasar itu sama suami. Jadi suami merasa kalau dia nggak punya uang nanti saya itu nggak bisa terima dia. Tapi padahal sebenarnya yang saya inginkan, saya ini kan ditinggalin papa mama dari kecil. Ya saya butuh teman sebenarnya. Tapi suami saya nggak ngerti, yang dia pikirkan adalah uang. Nah sampai akhirnya singkat cerita suami saya berhenti kerja. Ya tadi kalimat suami, ada uang suami disayang, ada uang suami ditendang. Kami lebih bermasalah lagi, sudah kesepian, tidak ada keuangan kami hari itu down banget. Dan kami bermasalah dan akhirnya kami ribut sepanjang hari, setiap hari melek mata ribut sampai tidur. Sampai di titik dimana saya ambil foto nikah dan nikah, saya marah, saya mau bakar, saya mau lempar keluar, saya mau bakar surat nikah. Tapi nggak kesampaian karena ditarik sama suami. Yang saya bakar itu foto nikah kami. Saya bilang buat apa dengan pernikahan yang seperti palsu. Dan akhirnya suami saya, dia tahu istrinya sedang kacau. Yang dia lakukan adalah tiap hari suami saya mendoakan saya. Suami saya ini, saya bersyukur punya suami seperti Pak Yanto. Saya kelas banget. Ketika saya bilang iya, saya mau iya. Tidak, saya tidak. Jadi hari itu saya sudah bilang tidak mau melanjutkan pernikahan kami. Jadi masalah demi masalah muncul. Saya mau kasih tahu. Beberapa tahun sebelum masalah-masalah itu muncul, saya pernah mengkhianati suami saya dan menodai ranjang tempat tidur kami. Hari itu saya merasa suami saya tidak bertanggung jawab sebelum saya. Saya merasa dia laki-laki yang kaya, dia tidak pintar, dia orang yang tidak bisa saya andalkan. Akhirnya saya menemukan seseorang yang membuat saya nyaman dan akhirnya saya mengkhianati suami saya. Saya tidak mengerti bahwa yang saya lakukan itu menyakiti hati dia. Dia tidak tahu, tapi mengakibatkan sikapnya sama saya itu berubah dan membuat hubungan kami yang sudah jauh tambah jauh lagi. Kami yang saling tidak mengerti, tambah tidak mengerti karena ada sebuah hal yang salah di sana. Dan akhirnya Tuhan memproses kami dengan hubungan kami. Semakin hari semakin kami sudah tidak tahu mau bagaimana. Akhirnya suatu kali saya lagi nyapu di teras tempat kos yang kami jaga. Saya bilang begini, waktu saya pegang sapu, tiba-tiba terlintas di pikiran saya, sapu ini aja berguna ya. Sapu ini fungsinya untuk nyapu, dia untuk membersihkan lantai. Lah saya hidup, kok kayak nggak ada gunanya. Suami saya kalau ribut tuh selalu bilang katanya hamba Tuhan, katanya jebolan ini, jebolan itu, katanya belajar Alkitab, kok hidupnya parah. Setiap kali dia ngomong kayak gitu, itu bikin ubun-ubun saya mau copot rasanya. Dan kami semakin ribut. Tapi siang itu saya mulai tanya Tuhan, sapu aja ada gunanya. Kok saya hidup kayak nggak ada gunanya? Bikin masalah aja. Hidup saya kok kacau aja. Dari kecil saya hidupnya kayak nggak beres. Rumah tangga saya hidup di rumah tangga yang kacau. Saya besar dengan kehidupan yang keras. Saya dibully, saya nggak ada enak-enaknya hidup. Papa saya, mama saya pergi ninggalin kami. Saya pahit hati saya. Saya ngalamin banyak hal pahit. Kenapa setelah saya menikah, hal yang pahit juga saya alami. Kok hidup saya kayak nggak ada gunanya? Tuhan,
katanya engkau punya rencana yang baik dalam pernikahan, bahkan dalam hidup setiap manusia. Tolong dong tunjukin saya rencanamu yang baik itu apa, dan gunanya kami ini apa, gunanya hidup saya, gunanya hidup suami saya, gunanya rumah tangga ini ada. Katanya Tuhan ciptakan rumah tangga itu untuk satu tujuan. Lah tujuannya itu apa? Kok kacau aja tiap hari berantem? Enggak masalah inilah masalah itu. Sampai satu kali saya lagi tidur, saya itu dan di tahun-tahun itu juga masih tetap suka telepon-teleponan sama yang tadi saya bilang kekasih gelap saya. Begitu suami saya pulang kerja, saya kan pura-pura pingsan. Tadinya dia pulang itu saya masih sadar, segar banget. Tapi kalau saya dengan motor yang masuk gerbang, saya tiba-tiba pingsan mendadak, kayak orang tidur nyenyak. Padahal saya tidak tidur. Suami saya pulang, dia belum tahu hari itu. Dia melakukan hal yang normal. Dia masuk, dia cuci kaki, dia cuci tangan, dia masuk kamar. Dia lihat saya tidur, dia kumulin saya, dia elus kepala saya dan dia doakan saya. Itu rutinitas dia setiap hari. Waktu saya dengar itu saya cuma bilang, munafik. Besok juga berantem lagi. Pura-pura sayang aja sama saya. Tapi ketika dia tahu bahwa saya mengkhianati dia, itu titik di mana Tuhan pakai itu mengubah hidup kami, mengubah hidup rumah tangga kami. Jadi suami saya ini orangnya pelit banget hari itu, pelit banget. Kalau saya sakit, saya minta beli obat, dia bilang beli sendiri. Emang kamu gak punya uang? Itu yang buat saya merasa kami nggak pernah cocok, dan dia nggak peduli sama saya. Saya merasa dia memiliki saya untuk keuntungan pribadi. Akhirnya hari itu saya dengar dia doa buat saya. Setiap kali waktu tiba-tiba dia tahu saya mengkhianati, dia ambil HP saya, dia ketahuan kalau saya mengkhianati dia marah besar, dia marah. Tapi saya lihat ada sesuatu yang berbeda. Dia mencoba meredam amarah, dan yang dia lakukan adalah setiap hari dia mendoakan saya. Setiap dia pulang kerja, dia tetap lakukan rutinitas yang sama. Dia cuci kaki, dia cuci tangannya, dia masuk kamar, dia kumpulin saya, dan dia doakan saya. Padahal dia tahu pasti istri saya pura-pura pingsan lagi. Dia baru habis teleponan, tapi dia nggak pernah marah sama saya. Dia tetap doain saya. Lepas banyak sekali kekurangannya yang juga dia punya, tapi yang buat alasan saya untuk marah sama dia, alasan saya untuk mengkhianatinya. Tidak ada pembelaan, saya tidak sedang membela diri. Tapi hari ini saya ngerti apapun kondisi suami saya punya hak untuk mengkhianati dia. Tiap kali kami harus bayar kontrakan, dia selalu bilang gini, rumah itu akan kita tinggal berdua. Jadi kalau mau bayar berdua ya Pak. Dia selalu datang kayak rentenir sama saya. Waktunya bayar kontrakan, kamu berapa, saya berapa. Dan harus saya lebih banyak daripada suami saya. Misalnya contohnya kontrakan harganya 3 juta per tahun. Dia harus 1 juta, saya 2 jutanya. Gak mau tahu. Lu mau tinggal di rumah kan, lu harus bayar. Lu enak aja lu nikah sama saya, bukan saya cari uang buat kamu udah gede. Itu hal-hal yang contoh-contoh yang buat saya merasa saya punya alasan untuk mengkhianati dia. Yang kedua, kalau saya sakit, tiap kali saya ini tipe orang yang nggak mengeluh kalau itu sakitnya nggak benar-benar. Kalau saya udah rasa benar-benar ada yang nggak beres di bagian tubuh saya, benar-benar itu udah urgent, saya baru ngomong ke dia karena saya tahu dia panik. Ya saya bilang, Pak, saya nggak punya uang, boleh nggak antar saya ke dokter? Tapi itu dulu ya. Sekarang kami sudah sama-sama uangmu. Sekarang kami uangmu juga. Jadi
Makanya kenapa Tuhan bawa kami sampai titik ini. Prosesnya panjang. Sampai akhirnya singkat cerita, proses demi proses kami lewati. Dia tahu saya belum meninggalkan orang itu, tapi setiap hari dia doakan saya dan dia coba menunjukkan perubahan. Dia mulai terus ada sampai saya bilang, sudah Pak, kita cerai aja. Kamu udah tahu kan, saya nggak suka sama kamu, saya punya yang lain. Sekarang mau kamu apa? Maunya kita cerai? Ayo kita cerai. Tapi suami saya hari itu bilang begini, pernikahan itu sekali seumur hidup. Dia bilang, Tuhan, sampai kapanpun saya nggak akan pernah ceraiin kamu. Kalau kamu mau pergi, pergilah sana. Tapi nanti kalau kamu sudah sadar kembali lagi, saya ada di sini. Ya Pak, kayak gitu. Mumpung orangnya ada, ya saya cerita. Dan singkat cerita, Tuhan proses hati saya untuk mengerti bahwa saya harus menerima semua kekurangan suami saya tanpa alasan apapun. Karena tadi setelah bilang sapu kok aja ada gunanya, hidup kami kok nggak ada gunanya. Tuhan benar proses saya. Ratna, bukankah kamu itu hamba Tuhan? Bukankah kamu itu harusnya lebih mengerti tentang hatiku daripada suami? Kenapa kamu nggak berubah dulu kalau kamu mau suami berubah? Itu saya dapat, tapi bukan berarti tiba-tiba langsung berubah. Kami ribut besar lagi, sampai akhirnya saya lari dari rumah, saya pergi nginep di tempat. Waktu itu dari kosan kita karena kita kontrakan kami belum habis, tapi kami sudah pindah ke tempat di mana orang minta kami tolong untuk jaga kosan. Jadi kontrakan kami itu masih punya hak kami, tapi kami jaga kosan di tempat lain. Kami tinggal di kosan itu. Nah, tapi kontrakan yang kami kontrak ini belum habis, jadi kami masih hak kami kosong. Jadi saya lari ke rumah kontrakan itu, saya tidur di situ sehari. Suami saya di rumah. Suami saya nunggu saya pulang. Waktu saya nginep di situ, Tuhan cuma bicara. Suami saya bingung nyari saya kemana. Tiba-tiba beliau mendatangi gembala kami. Pak telepon dan dia curhat tentang kondisi kami. Saya marah sekali. Saya ini orangnya nggak suka masalah rumah tangga itu dibuat. Jadi saya marah sekali ya. Tiba-tiba waktu itu singkat cerita gembala kami akhirnya konseling kami dan dia bilang gini, Ratna, kalau kamu tinggi turun, kalau suamimu kerendahan, ya kok kamu naik. Itu merema di pikiran saya. Kalau saya standar saya ketinggian, saya harus turunkan diri saya untuk menyeimbangkan diri saya sama suami saya. Standar high yang saya punya untuk memiliki suami, saya mulai pikirkan saya turun. Saya kembali rewind bagaimana kami ketemu, bagaimana Tuhan mempertemukan kami, dan bagaimana saya yakin dia pasangan saya dari Tuhan. Sehingga cerita saya bilang sama suami saya, Pak, saya tahu saya hianati kamu, tapi saya nggak bisa lepas dari dosa ini kalau nggak kamu yang bantu saya. Saya pengakuan dosa sama dia, saya minta didoakan. Itu titik awal, saya mau bilang, titik awal pemulihan kami. Saya merendahkan diri saya sebagai orang yang hari itu saya menangkap apa yang diomongin gembala saya dan hati Tuhan. Kalau kamu tinggi, kamu rendahin, dan kalau suami merendah, ayo naik. Yanto, kalau kamu rendah, kamu naik. Saya tiba-tiba mulai bukan tiba-tiba, banyak hal beberapa saat terjadi dan saya mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Dan itu buat saya mengerti betapa Tuhan sayang sama kami dan bahwa Tuhan punya rencana dalam pernikahan kami. Akhirnya saya ditanya suami saya mulai ngomong kenapa saya mengkhianati dia, keberatan yang terjadi atas hidup saya dengan dia yang tidak pernah kami ungkapkan. Kami ini sama-sama diam. Dia nggak pernah cerita tentang hal yang dia nggak suka dari saya, dia pendam aja. Saya nggak pernah cerita, jadi kami berontak diam-diam. Dia berontak dan saya berontak. Jadi kami itu perang tidak mau cerita. Nah,
Akhirnya singkat cerita, kami mulai rekonsiliasi. Perlahan-lahan kami mulai belajar saling terbuka, saling jujur. Kami mulai belajar. Tadinya kami nggak pernah mau doa bareng, kami doa masing-masing. Kita doa bareng dan kita mulai bangun mesbah rumah tangga. Kami mesbah keluarga. Kami mulai saling terbuka satu dengan yang lain. Bahkan ketika saya mau bikin dosa, saya cerita sama suami saya sampai segitu. Karena Tuhan ingatkan saya, istri hormati suamimu karena di atas kepala, di atas istri ada suami, di atas suami ada Kristus. Kalau saya mau memperlakukan Tuhan, bagaimana saya harus memperlakukan suami saya? Jadi singkat cerita, Tuhan, waktu saya bertanya tentang kasih Tuhan, Tuhan bilang, kamu mau tahu bagaimana saya mengasihi kamu, kamu lihat suami kamu. Dengan segala kekuranganmu, segala kelemahanmu, dia tetap mengasihi kamu. Saya bilang suami saya orang yang membantu saya melihat Tuhan hari ini. Dan dia yang menolong saya dengan segala kelemahannya, dengan segala sikapnya yang menyebalkan yang tadi saya uraikan. Hari ini karena dia, saya ditolong untuk mengenal Tuhan hari ini. Karena saya nggak punya figur papa, dia memberikan figur papa buat saya. Saya punya papa yang mengkhianati mama saya, tapi hari itu dia menjadi papa yang setia buat saya, yang tetap ada buat saya. Saya nggak tahu ini yang saya bicarakan apakah akan ada orang yang pasangan-pasangan dengarin. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan pasangan, kenali pribadi pasangan, penyebabnya apa. Cari tahu, jangan mencintai dia, tapi mencintai juga kehidupannya, masa lalu. Cari tahu, kalau dia sampai begini, pasti ada penyebabnya. Suami saya mulai cari tahu kehidupan saya, kenapa saya jadi istri yang keras, kenapa saya jadi istri yang seperti itu. Oh ternyata, papa belajar psikologis. Katanya, oh ternyata kalau orang begini, itu ditangannya begini. Kalau orang begini, nanti begini. Dan dia coba mengenal saya, tapi saya nggak pernah mencoba untuk mengenal dia. Sampai akhirnya saya mengeluh sama Tuhan, Tuhan bertahun-tahun kami menikah, bahkan hobinya aja saya nggak tahu. Sampai Tuhan bukakan hal kayak gitu sama saya, dan saya mulai cari tahu tentang hal yang dia suka dan dia nggak suka. Dan kami mulai rekonsiliasi hubungan kami. Sejak kami rekonsiliasi hubungan kami, Tuhan angkat kami. Waktu kami bermasalah, ekonomi kami juga bermasalah, kami habis. Setelah kami hubungan suami istri kami pulih, seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, waktu kami ketemu hamba Tuhan, orang itu nggak kenal kami, nggak kenal hidup kami, tapi dia ngomong kayak gini sama saya, Ratna, belajar tunduk sama suamimu. Ratna, belajar sepakat dengan suami. Ya suamimu kayak gitu, dia nggak peduli banget, dia pendiam, dia nggak banyak ngomong. Kamu merasa kamu lebih pintar, saya merasa lebih pintar. Padahal enggak, suami saya merasanya lebih pintar. Dan akhirnya hamba Tuhan ini bilang, Ratna, tunduk sama suami dan perlakukan suamimu seperti imam, nabi, dan raja. Itu meremah sekali di telinga saya. Kamu tahu, ketika kamu berontak sama suamimu dan kamu tidak menyetir dengan dia, maka semua yang ada di dalam keluargamu adalah kutuk. Saya mulai mengosongkan diri saya dan saya menundukkan diri saya sama suami saya. Hari ini belum terlalu banget sih. Jangan dia menjawab, udah tutup belum? Udah. Yang gede, udah. Jadi ya saya belajar untuk menundukkan diri sama suami. Dan akhirnya Tuhan angkat kami dari setiap terendah hidup kami. Tuhan pulihkan kami dan Tuhan percayakan hari ini pelayanan sama kami. Pelayanan untuk ngasih makan orang, untuk bagi makanan, dan pelayanan lewat rumah makan. Hari ini Tuhan kasih kami rumah makan karena saya bilang sama Tuhan, suami saya kalau kerja
sudah tidak mungkin lagi, apalagi saya juga nggak bisa kerja karena saya punya anak. Kalau memang Tuhan izinkan kami punya usaha di mana kami bisa tetap melayani dan kami bisa sama-sama, karena saya tahu ketika kami terpisah potensi untuk kami bikin dosa itu jauh lebih besar. Dan saya rindu untuk pelayanan bareng suami. Akhirnya singkat cerita, kami sama-sama dapat berdoa dan kami dapat panggilan, kami doa sama-sama. Suami yang ngomong dulu ya untuk bagi makanannya Pak Arif ya, bagi nasi kotak gratis, dan akhirnya kami memilih bagi nasi kotak gratis karena kami yakin bahwa itu panggilan kami. Dan sekarang kami terus memberi makan secara gratis, dan kami juga sambil itu, karena kami tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi pelayanan harus tetap ada dana yang keluar, maka kami harus bekerja. Dan kami doakan apa yang harus kami kerjakan, Tuhan tetap ingatkan kami sama. Kami dagang nasi kotak murah serba 10.000 di Morotai, tempat di Morotai, Jalan Pulau Morotai nomor 12. Kami jual nasi kotak serba 10.000, makan sekenyangnya, bayar seadanya, nambah nasi dan sayur gratis serba hanya 10.000. Dan kenapa Tuhan suruh kami itu? Karena bagian kami adalah bagi nasi gratis. Kalau nasi yang kami jual tidak habis, kami akan tetap mengotakkan dan kami bagi buat nasi kotak, dan kami bagi ke jalan untuk bagi nasi kotak gratis. Saya bilang, semua keluarga punya tujuan, semua keluarga punya panggilan masing-masing. Tapi untuk sampai ke panggilan itu kita harus nge-blend dua jadi satu. Banyak sekali perbedaan dalam sebuah pernikahan, tapi yang pasti adalah perbedaan yang Tuhan bikin itu untuk kita saling melengkapi untuk sampai pada tujuan Tuhan. Dan ketika perbedaan itu bisa di-mix jadi satu, dan kita bisa unity, sama-sama unity dan mengerti panggilan Tuhan, menjadikan Tuhan pusat dari rumah tangga kita, maka pemulihan Tuhan itu pasti terjadi. Pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang kami rasakan hari ini, bahwa karena kami mulai menaruh hidup kami dalam tangan Tuhan, rumah tangga kami dalam tangan Tuhan, maka hari ini kami merasakan bagaimana Tuhan memulihkan kami. Itu sedikit sharing dari kami, dan terima kasih sudah menyaksikan sharing kami. Terima kasih saudara-saudara, inilah kesaksian keluarga kami. Biarlah menjadi berkat siapa yang mendengarkan, kiranya menjadi berkat bagi pendengar. Terus dengarkan Radio Headline 91,7 FM. 91,7 FM. Terima kasih.